Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami persembahkan hanya kepadamu Tuhan Yesus, yang sudah memberkati kami dengan hari baru. Kami akan beribadah kepadamu, kiranya ibadah ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Renungan Harian Keluarga, Rabu 10 Mei 2023, bacaan Alkitab terdapat dalam Kejadian 39 ayat 7-9. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Judul RHK kita pada hari ini, Jaga integritas iman, hadapi rayuan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Istri Potifar, wanita penggoda agresif terhadap Yusuf. Beruntung Yusuf memiliki integritas iman yang kuat, menjunjung tinggi nilai moral dan etika, sehingga ia menolak rayuan dan godaan istri Potifar. Yusuf dimampukan untuk setia kepada Tuhan. Secara bijaksana, ia berusaha mengingatkan istri tuannya bahwa memang Potifar telah menyerahkan kuasa kepadanya atas rumah Potifar, tetapi tidak berkuasa atas istri tuannya, sebab engkau istrinya. Pandangan Yusuf itu menegaskan tentang batasan etis hubungan antara ia dengan istri Potifar harus dihormati dan tidak boleh dinodai. Yusuf berpandangan tidur dengan istri orang adalah persinahan. Yusuf berpegang teguh pada hukum Taurat. Jangan bersinah dan jangan mengingini istri sesama. Karena itu ia mengatakan, "Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Sikap penolakan Yusuf terhadap rayuan dan godaan istri Potifar menunjukkan bahwa Yusuf memiliki sikap iman yang sungguh setia kepada Tuhan Allah. Ia takut melanggar ketetapan dan perintah Tuhan. Sikap Yusuf itu adalah wujud dari pertolongan Tuhan Allah yang hadir dalam rohnya di saat Yusuf harus menghadapi masalah dan harus mengambil keputusan tegas. Tuhanlah yang menjadi sumber pertolongan, yang memberi kekuatan dan hikmat untuk berani menolak atau berkata tidak terhadap yang jahat. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita perlu menyadari bahwa kunci keberhasilan Yusuf mampu menolak godaan, bukan karena kehebatannya sendiri, melainkan panduan antara usaha menjaga integritas iman dan pertolongan Tuhan Allah. Tuhan Allah menolong umatnya melalui Roh Kudus atau roh kebenaran. Dan di dalam diri orang percaya diam Roh Kudus. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 3 ayat 16. Sebagai keluarga Kristen, kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah sumber pertolongan menghadapi godaan iblis. Saat ini, Tuhan Yesus Kristus hadir melalui Roh Kudus. Dengan begitu, kita harus merespon kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita dengan cara rendah hati, sikap setia berpegang teguh pada firman-Nya. Setia kepada Yesus Kristus adalah modal dasar bagi setiap keluarga Kristen untuk bersikap tegas menghadapi setiap rayuan dan godaan iblis. Rajin beribadah, tekun belajar firman, dan setia melakukan firman-Nya adalah cara menguatkan dan mengokohkan integritas iman.
Tuhan Yesus Kristus pasti menolong dan memberkati keluarga kita. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, penyertaan-Mu yang memungkinkan kami dapat melewati berbagai pencobaan dalam hidup ini. Kami butuhkan pertolongan-Mu agar boleh mengembangkan kehidupan keluarga Kristen yang sungguh setia kepadamu di tengah godaan iblis. Amin.